Nah itu insya Allah dia stabil kalau ada sesuatu yang baru ada di sekitar. Sekitar itu mata melihat, hidung mencium, telinga mendengar, ini sekitar nih. Itu tidak reaktif istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini kan situasi cuaca ini kan kurang bagus lah gitu ya Pak Ustadz. Kira-kira ini musim panas menuju peralihan musim panas ke dingin itu, banyak saudara-saudara kita itu yang juga menderita sakit di tenggorokan dan kadang-kadang ada batuk, flu seperti itu Pak Ustadz. Nah itu apa bisa dihubungkan itu Pak Ustadz dengan cuaca peralihan? Sebenarnya gimana Pak Ustadz penjelasannya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau pada saat kamu bertanya sekarang kan cuacanya kurang bagus, nah, menurut kamu yang bagus yang gimana? Yang bagus itu yang tidak sakit. Pokoknya setiap ada ini pasti gara-gara. Jadi kita sebagai seorang Islam tidak boleh menyalahkan keadaan termasuk cuaca apapun bentuknya. Semua cuaca yang datang kepada kita itu baik untuk kita. Jadi ini termasuk salah satunya iman kepada takdir. Kalau kamu umpamanya wah cuaca sekarang tidak bagus, yang menurutmu bagus yang apa ya? Nah, ya itu jadinya ya Pak Ustadz. Coba ciptain deh cuaca yang menurut kalau banjir gitu misalnya Pak Ustadz. Ya tetap bagus. Oh gitu ya. Itu takdir dari Allah Ta'ala. Itu tetap bagus saja. Nggak ada sesuatu yang disalahkan. Tinggal bagaimana menyikapi keadaan itu Iya, Pak Ustadz, ya? harusnya seperti gimana caranya menyikapi biar tidak banjir lagi. Ya, begitu ya, sebenarnya. Kalau itu terjadi, sudah emang itu harus terjadi. Nggak bisa yang ngapa-ngapain. Mau nyalain siapa? Nggak ada yang perlu disalahkan. Cari solusinya yang terbaik. Nah, kalau semuanya cuaca dari musim hujan ke musim kemarau, itu peralihan cuaca biasanya ada banyak sekali masalah penyakit-penyakit daerah hidung, mata, mulut, ya, nasofaring lah istilahnya. Itu miripnya seperti ini. Pergantian cuaca itu sebenarnya seperti pergantian keadaan. Jadi manusia itu kalau mudah sekali dia itu sakit kalau ganti cuaca. Biasanya si orang ini, manusia ini atau orang ini, dia itu terbiasa senang dengan apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan apa? Nah, kayak kamu barusan tadi, kamu menginginkan cuaca menurut kamu tidak bagus atau bagus? Nah, kamu kan menginginkan yang gimana coba? Dia kan nggak bisa jawab. Iya, tidak berdampak buruk lah gitu. Begitulah sebenarnya manusia pada umumnya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kamu itu akan langsung keluar refleks kalau ada sesuatu yang kurang pas saja sama kamu atau orang lain. Ini nggak cerita ke kamu aja ya, ke orang lain. Jadi orang lain itu relatif kalau ada sesuatu yang baru mengenai dia refleks akan mengeluarkan sesuatu defensif, entah omongan, sikap, kadang-kadang sikap, nggak suka, suuzon, emosional, kaku hatinya, egois. Marah. Nah, ini sikap sebenarnya. Nah, itu orang-orang yang mudah sekali terjangkiti kena penyakit yang seperti itu, penyakit ringan. Ini sebenarnya penyakit ringan. Ini orang-orang ini insya Allah juga ada dua kemungkinan. Yang jelas kalau perubahan langsung, biasanya orang ini ya sikapnya seperti itu. Jadi dia sendiri itu
Reaktif gitu, reaktifnya cepat sekali. Iya, reaktifnya cepat sekali. Mau suuzon, Iya, betul. mau komentar, Betul. kan gitu nih. Iya. Mau emosi, mau tersinggung, mau itu reaktif. Jadi kalau orangnya ada sesuatu nggak reaktif biasa, kemudian dia mencoba jarang kok dia pilek, jarang kok dia batuk. Insya Allah jarang orang-orang seperti itu, karena dia mengikuti aja. Saat ini dia nyantai, pada saat ada sesuatu yang dia termikirnya santai. Ini orang yang tidak agresif, tidak reaktif lah istilahnya. Ya. Jadi itu penyebabnya insya Allah dari akhlak yang tersebut lah ya. Dari mana? Umpamanya batuk. Nah, orang ini biasanya komentar hobinya. Reaktifnya itu komentar. Umpamanya kamu duduk nih, kemudian ada temenmu ngomong, ada berenam umpamanya ya. Temenmu ngomong baru ngomong sekian, kamu langsung reaktif. Yang lain enggak nih. Paham ya? Yeah. Kamu reaktif. Nah, kemudian setelah kamu saya reaktif nih. Nah, tipe yang kalau ada perbedaan cuaca dari dingin ke panas, dari panas ke dingin, ya kamu mudah sekali terimbas. Ya kamu, ya saya itu mudah sekali terimbas. Seperti itu. Kalau tipe HJC kan nggak reaktif, dia biasa. Ya jarang dia. Sakit daerah-daerah ya, daerah-daerah dia mata melihat langsung reaktif, dia telinga mendengar langsung reaktif, dia mencium sesuatu langsung reaktif. Nah, HJC bukan tipe begitu. Jadi untuk dia pusing, pilek, batuk jarang, walaupun pernah ada iya, tapi jarang. Tapi kalau umumnya HJC kena lever, itu beda lagi. Jangan ngomongin cuaca. Ya. Kan gitu. Iya. Cuaca di rumah. Kan gitu. Beda ya. Jadi insya Allah kalau ada teman-teman yang mudah sekali pilek, batuk, pusing, kemudian radang tenggorokan, ini cenderung reaktif. Cepat sekali kalau ada sesuatu masalah itu langsung reaktif, entah itu emosional, entah itu tersinggung, entah itu marah, entah egoisnya juga muncul, entah suuzonnya muncul, seperti itu reaktif. Caranya biar gimana tidak pilek, tidak ini, ya itu tadi belajar, kalau sudah tahu, kemudian evaluasi, ketemu beneran, senyum, kemudian baru mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan mohonkan ampunan terus-menerus tersebut. Memohon ampun ini adalah salah satu cara agar dosa-dosa kita diampuni. Sehingga kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala terus-menerus, mudah-mudahan besok-besok, kan biasanya kan waktunya kan 6 bulanan lah kurang lebih kalau di Indonesia ya. Itu 6 bulan, mudah-mudahan besoknya pergantian ini udah nggak terlalu tidak terlalu batuk, atau batuk hanya 2 hari hilang habis itu. Mamanya pilek hanya pergantian itu habis itu hilang, ya begitu-begitu. Nanti lama-lama insya Allah juga batuk sangat jarang, pilek sangat jarang, pusing sangat jarang, telinga budek sangat jarang, seperti itu. Nah itu insya Allah dia stabil kalau ada sesuatu yang baru ada di sekitar. Sekitar itu mata melihat, hidung mencium, telinga mendengar, ini sekitar nih. Itu tidak reaktif istilahnya. Kalau memang belajar untuk tidak reaktif, walaupun mikir, iya. Mamanya ada sesuatu bertanya pada saya mikir, tapi saya nggak reaktif. Saya nggak harus langsung jawab. Saya sampai paham apa yang dia maksud, baru, oh ya insya Allah saya paham. Nah, itu tidak reaktif, itu belajar mendengarkan. Tapi kan ada orang yang baru ngomong, dia keminter muncul lah, ngomonglah dia akhirnya. Makanya muncullah batuk. Seperti itu. Ustadz, kalau orang kan kadang-kadang sesuatu perbuatan yang menyebabkan sakit, maka perbuatan itu dianggap penyebabnya sakit. Nah, contohnya ini ada anak balita dikasih es krim, batuk, pilek. Nah, akhirnya dia menyalahkan, jangan dikasih es krim lagi nanti batuk, pilek. Gimana tuh Ustaz? Ini nggak boleh. Es krim itu halal apa enggak yang dimakan? Halal. Halal nggak boleh disalahkan. Jadi penyebabnya apa tuh biasa? Penyebabnya salah satu orang tuanya ya tadi reaktif itu tadi. Lah iya sama. Ya, ini kan dingin.
Orang tuanya panasan. Gila, benar ada ya. Pilek lah. Sama. Insya Allah seperti itu. Orangnya tuanya hobinya suuzon, minum, pusing lah kepalanya. Karena reaktif. Kalau nggak percaya coba tanya sama orang-orang pinter. Kalau beliau paham kan gitu. Kalau enggak ya cuaca ini salahin. Gara-gara hujan, gara-gara musim dingin, gara-gara ini. Ya sudah akhirnya kan mereka nyalain Allah sebenarnya. Mereka nyalain Allah memberikan musim seperti ini, disalahin terus sama mereka. Nggak boleh kalau saya. Kalau dia itu orang Islam nggak boleh. Belajarlah untuk paham dulu. Ya, cuaca ini memang menjadikan bumi ini hidup sebenarnya. Makanya kita tidak boleh menyalahkan cuaca, keadaan seperti itu milik Allah. Itu takdir Allah. Jadi imani takdir Allah Ta'ala, jangan salahkan. Nah itu pun reaktif, makanya dia kalau diberitahu itu mau nggak dia nerima, itu reaktif. Kalau dia nggak mau nerima, lah itu reaktif. Sama, masih untung dia sakitnya hanya flu, pusing dan sebagainya. Ya. Kalau nanti dia itu sakitnya radang selaput otak. Nanti kan analisanya kalau radang selaput otak, oh ini HIV kan gitu. Lah kan repot nanti. Bisa ke situ dari bisa aja. Bisa aja. Jadi intinya adalah coba evaluasi nanti reaktifnya apa kita, mamanya kalau ada orang ngomong langsung jawab, itu di mulut biasanya radang tenggorokan atau batuk. Kemudian reaksinya di mana? Pilek, nah pilek itu panas di mata sama panas di otak, berarti reaktif untuk berpikir cepat. Ya, dimana berpikirnya itu belum tentu juga benar juga, kan gitu. Budak mamanya, kok aku perpindahan cuaca ini kok agak budak. Nah itu kamu itu apa namanya ngambekan, apa namanya potensi kalau mendengar sesuatu ya ngambek atau emosi lah paling tidak. Nah, itu budak. Insya Allah hanya begitu-begitu aja. Dan itu masih penyakit ringan, belum yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kan kanker nasofaring, nah itu nanti kita bahas lagi. Tapi intinya adalah mohon ampun di titik reaktifnya kita. Jadi seperti itu. Kalau budak berarti kamu itu kalau mendengar sesuatu nggak cocok, reaktifmu adalah jengkel, marah. Kalau pilek di hidung atau panas, yang panas itu adalah daerah hidung, mata atau otak. Itu yang akan mengeluarkan cairan. Di mana kamu reaktif kalau melihat sesuatu nggak cocok. Kamu reaktif kalau berpikir kamu itu ruwet dan sebagainya, termasuk di lingkungan sekitar, karena hidung itu berhubungan dengan lingkungan sekitar. Loh kok hidung? Karena hidung itu kan menarik udara dari sekitar. Tidak bisa hidung saya narik udara dari kutub utara, kan nggak bisa ya. Loncat itu nggak, ya dari sekitar aja. Insya Allah seperti itu. Jadi banyak-banyaklah mohon ampun terhadap dosa-dosa kita, walaupun itu kelihatan sepele. Tetapi kalau sepele itu kita mohonkan ampunan terus-menerus, padahal yang sepele itu kita lakukan puluhan tahun jadi bukit loh, itu jadi gunung loh lama-lama. Dosa itu jadi gunung loh. Nah ayolah mohon ampun di titik-titik itu. Karena Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat sehingga kalau ada perpindahan cuaca atas izin Allah kita insya Allah nggak batuk, nggak pilek, nggak pusing. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.